Besanku temperamen. Itulah tudingan Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel terhadap ayah almarhum Bibi. Tudingan itu menyeruak di tengah makin panasnya konflik yang terjadi di antara mereka pasca meninggalnya Vanessa dan Bibi dalam kecelakaan maut di Tol Jombang baru-baru ini. Hal itu dipicu oleh adanya ketidaksepahaman antara mereka, mulai dari soal harta warisan Vanessa Bibi, soal nominal asuransi, hingga soal hak asuh Gala. Konflik kian memanas pasca Dodi jadi bulan-bulanan netizen yang menghujaninya dengan berbagai tudingan miring. Benarkah Dodi menolak berdamai dengan Faisal? Apa yang membuat Dodi menunggu proses pengadilan ketimbang cara kekeluargaan? Seperti apa respon Faisal atas sikap Dodi? Konflik bergulir kian memanas karena rentetan kekecewaan yang dirasakan pihak Dodi, terutama keberatannya atas sikap Faisal yang memasukkan Gala di kartu keluarga Faisal di hari ketiga pasca meninggalnya Vanessa dan Bibi tanpa sepengetahuan Dodi dan keluarga. Pihak Dodi pun menuding Faisal sosok besan yang temperamental, mudah marah. Bahkan Dodi mengaku sudah lebih dari sekali dimarahi Faisal. Lantas, seperti apa tanggapan Faisal? Benarkah ia marah karena Dodi berbohong dan mempermainkan dirinya soal nominal asuransi dan hak asuh atas Gala? Benarkah ada sikap Dodi yang dinilai Faisal plin-plan? Bergulirnya konflik antara dua besan. Benarkah hal tersebut berimbas pada acara tahlilan 40 hari almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa? Benarkah Dodi tidak akan menghadiri tahlilan 40 hari yang akan digelar di rumah Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antar besan Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, dengan Haji Faisal, ayah almarhum Febri Andriansyah alias Bibi, kian memanas. Terungkap adanya ketidaksepahaman antara dua orang tua ini terkait harta warisan Vanessa Bibi, hak asuh Gala, hingga soal asuransi yang diterima. Pihak Dodi mengaku kesal dan kecewa atas sikap Faisal yang belum 40 hari sudah mengurus legalitas hak asuh atas Gala ke pengadilan. Pihak Dodi juga mengaku kecewa dengan penggalangan dana atas nama Gala yang dilakukan oleh pihak Faisal karena pihak Dodi mengaku masih sanggup membiayai cucunya itu dan tak perlu mengemis-ngemis kepada pihak lain. Lantas, seperti apa tanggapan Faisal atas pernyataan Dodi tersebut? Benarkah ada keraguan dari pihak Faisal soal Dodi sanggup membiayai Gala cucunya kelak? Sudah terakumulasi kekesalan dan kekecewaan itu sudah terakumulasi gitu ya. Banyak sekali yang membuat saya, pihak keluarga ya Dedi itu tidak mau mengambil jalan kekeluargaan gitu ya. Artinya dia sudah mengajukan di pengadilan, ya nanti diselesaikan di pengadilan saja gitu. Jadi banyak sekali sih kekecewaan yang saya dapatkan dari sikap keluarganya Pak Faisal. Ini kecewa lagi. Kan jadi bilang ada beberapa kecewaan tadi kakak ya, sekarang penggalangan dana untuk rumah Gala, dan itu juga saya tidak dilibatkan ya, tidak dikasih tahu tujuannya apa, maksudnya apa, baik buruknya gimana. Tapi kalau bagi saya, bagi Dedi ya, Dedi keberatan gitu ya, mengemis minta donasi untuk cucu saya gitu. Saya keberatan.
Sebenarnya perpecahan itu tidak perpecahan begitu besar sih. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir-pikir masalah-masalah kecil aja. Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang bisa besar dia. Jadi saya menahan memang terus terang saja. Saya nggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan. Ya kalau bagi saya sih merasa masih dalam kapasitas tidak begitu persoalan besar menurut saya. Kalau seandainya masih membuka hati, saya membuka hati, dia membuka hati, semuanya bisa saja. Tapi kalau dia udah berbicara begini begitu, saya itu tentu saya harus jawab juga. Kalau nggak saya jawab, nanti lain lagi orang kan gitu. Konflik antara Dodi dan Faisal bergulir kian panas karena Dodi kini mulai menggandeng pengacara Milano Lubis untuk menghadapi Faisal terkait semua urusan menyangkut Gala dan peninggalan almarhumah Vanessa Angel. Tawaran Faisal untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi di antara mereka secara damai dan kekeluargaan pun ditolak mentah-mentah oleh Dodi karena dinilainya sudah terlambat. Dodi terlanjur sudah jadi bulan-bulanan netizen dengan berbagai tuduhan miring dan hujatan yang membuatnya gerah dan menerimanya. Dodi mengaku ia sudah melakukan cara kekeluargaan, tapi menurutnya justru dimentahkan oleh pihak Faisal. Lantas, seperti apa respon Faisal atas sikap Dodi tersebut? Benarkah demi Gala, Faisal tetap memilih jalan damai dan kekeluargaan? Kemarin dari pihak Pak Faisal menunjuk salah satu mediator, ada 2 mediator yang menghubungi saya. Salah satunya Mbak Joan dan Mas Tom ya. Yang pertama Mbak Joan yang menyampaikan pesan dari Pak Faisal agar ini karena melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, Pak Faisal minta untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan berdamai dan tidak usah memakai kuasa hukum baik dari Pak Faisal maupun dari saya. Penyampaiannya seperti itu. Tapi lebih panjang lagi saya nggak bisa menjelaskan, tapi poinnya itu. Dan begitu juga Mas Tom hari berikutnya menelpon saya. Nah, jawaban saya pada Mbak Joan, tolong sampaikan ke Pak Faisal untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ini memang sudah terlambat sebenarnya. Dari awal saya sudah menyatakan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya kan pernah datang ke Pak Faisal setelah saya keberatan dengan isi permohonan pengajuan hak asuh dan hak asuh Gala dan hak waris ya waktu itu. Saya datang di sana itu untuk itu dia, itu untuk membicarakan secara kekeluargaan. Itu belum banyak yang wartawan tahu. Karena pada saat itu Pak Faisal marah-marah dengan saya, tidak terima, bahkan istri saya juga ditunjuk-tunjuk, marah, benar-benar marah. Ya tidak ada jalan keluarnya gitu. Dia marah-marah, sementara kan saya di situ pingin bicara secara kekeluargaan gimana gitu. Kan saya juga punya hak untuk mengajukan hak asuh dan hak wali dari Gala, saya kakeknya gitu. Tapi kenapa kok dia marah-marah? Kecewa ya gitu. Sudah ini sudah rame, saya sudah dihujat sana sini sama netizen. Sekarang dia mau minta berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan, ya sudah terlambat lah. Kemarin kan saya sudah membuka mediasi untuk keluarga, nggak ada wartawan, nggak ada siapa-siapa, hanya saya dan Pak Faisal. Tapi karena dianya sudah marah-marah, ya sudah tidak terima, tidak mau saya mengajukan permohonan wali dan wali untuk Gala, makan marah-marah suruh Gala suruh diambil, ya dengan nada emosi yang tinggi. Jadi boleh dikatakan seperti itu. Sudah terlanjur dimasuk pengadilan juga. Sudah rame seperti ini, sudah rame dan sudah digoreng sana sini. Sekarang minta berdamai ya. Saya pikir sudah terlambat gitu. Walaupun sih memang ada kemungkinan, tapi saya pikir sudah terlambat lah. Saya sudah diperlakukan tidak adil seperti ini. Ya, jadi kita ikuti aja nanti persidangannya. Saya inginnya ada
perdamaian, ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan, itu intinya. Makanya saya nggak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang hal sensitif itu ya dia bilang umpamanya udah terjadi perpecahan, saya nggak pecah. Saya kan welcome aja, nggak ada masalah. Ya. Itu menurut saya. Jadi makanya welcome aja saya apa yang akan membuat kita perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Kenapa harus kita pecah? Ini kan jelas ya, barang jelas ya. Artinya sesuatu itu jelas. Kenapa harus berpecah? Kenapa harus kita berebut-rebut? Apa yang mau kita rebutkan? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu, kita ingin hidup Galah ini baik, masa depan Galah ini baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuan. Kenapa kita harus pecah? Saya selaku kakek, dia juga kakek kan begitu ya. Ya tujuan kita kan satu, kenapa kita harus berpecah? Seharusnya kan saya bersatu. Benar. Jadi harapan saya bersatu sama dia untuk mendidik cucu ini, untuk mengasuh cucu ini. Panasnya konflik antara dua besan, orang tua almarhumah Vanessa Angel dan orang tua almarhum Bibi. Seperti apa ungkapan kekecewaan mereka satu sama lain? Benarkah Faisal sosok besan yang temperamental di mata Dodi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bella Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Makin memanasnya konflik antara besan, ayah almarhum Febri Andriansyah dengan ayah almarhumah Vanessa Angel memunculkan kekecewaan satu sama lain di antara mereka. Pihak Dodi Sudrajat mengaku keberatan setelah mengetahui kenyataan bahwa baru 3 hari setelah kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa dan Bibi, kabarnya Faisal sudah memasukkan nama Galah di kartu keluarga pihak Faisal. Kekecewaan akan hal tersebut menurut Dodi muncul lantaran sidang hak perwalian atas Galah belum dijalankan di pengadilan. Dan saat itu, Dodi mengaku sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut dan baru terkuak belakangan. Lantas, seperti apa tanggapan Faisal atas tudingan Dodi tersebut? Benarkah langkah yang ia tempuh tersebut ketika itu merupakan langkah antisipatif atas kondisi yang berkembang saat itu? Ya, saya dikirim tuh ya linknya ya, salah satu ketua RT di rumah kediamannya Pak Faisal itu memberikan kesaksian ya, di mana 3 hari setelah Vanessa meninggal, dia mengurus semua berkas-berkas dan surat-surat, termasuk memasukkan nama Galah ke kakak keluarga Pak Faisal. Nah, ini sangat disayangkan karena ini sudah menyangkut hukum, karena artinya ini kan sudah ada pelanggaran ya, artinya soalnya kan di sidang juga kan belum diputuskan kan, sidang belum putuskan, baru tanggal 30 nanti kita sidang, kok tiba-tiba Galah dimasukkan di kakak Pak Faisal gitu. Jadi saya keberatan. Terus setelah berjalan waktu, mungkin beberapa hari, 5 atau 6 hari, saya bilang, Pak Dodi, bagaimana hak perwalian? Pak Dodi setuju nggak kalau saya dijadikan perwalian? Oh, setuju Pak Ji, nggak ada masalah. Tapi Pak Dodi temani saya, boleh saya temani? Saya urus lah. Waktu itu hari Jumat kalau nggak salah. Hari Senin, saya telepon dia. Saya waktu di pengadilan. Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan? Kenapa? Saya perlu surat-surat ini, surat ini. Saya bilang begitu. Pak Dodi bisa datang? Bisa datang, dia dibawa surat. Kekecewaan Dodi Sudrajat kepada besannya Faisal juga diakuinya terjadi lantaran menurutnya Faisal merupakan sosok besan yang temperamen dan mudah marah. Dodi mengungkapkan dirinya dan sang istri sudah 2 kali dimarahi Faisal. Tapi
Faisal yang ditemui awak media mengaku marah kepada Dodi karena ia merasa dibohongi dan dipermainkan oleh Dodi. Kebohongan apa gerangan yang dilakukan Dodi hingga membuat Faisal emosi ketika itu? Faisal ini orangnya temperamental. Ya, saya udah 2 kali melihat beliau ini marah dengan saya. Pertama, marah waktu acara 7 harian Vanessa. Pak Faisal tidak diundang karena memang itu diadakan untuk keluarga besar Vanessa dan kawan-kawannya. Nah, sore itu dia telepon ke saya. Dia minta jangan datang. Kalau misalnya Pak Dodi datang saya kecewa. Karena kenapa? Karena dulu Bang Milano begini ya, arahnya membuka kejelekan Bang Milano lah. Nah, niatnya bagus kok untuk mendoakan, doa dan tahlil buat Vanessa. Kenapa saya harus nggak datang gitu? Karena begini Pak, begitu. Jadi komplain, nggak boleh sebenarnya, intinya dia nggak boleh saya datang ke sana. Tapi saya kan tetap datang ke sana. Saya menghargai Bang Milano, saya menghargai Prof Bambang yang telah mengundang saya ke acara itu. Dan itu juga untuk tahlil putri saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kemarin itu yang habis dari pengadilan, ya itu lebih marah lagi waktu itu. Ya itu yang membuat saya jadi kok seperti ini ya orang ini ya, temperamental sekali gitu ya. Kok seperti ini ya orang ini ya, temperamental sekali gitu ya. Setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut, udah setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Oke. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Saya tanya berapa nilai prudensial, dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu, saya diam aja. Mungkin ada masalah. Begitu selesai surat itu saya datang tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya pernah ada masalah. Itu duit 530 kan udah dapat. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang saya beraga. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Tapi sekarang Pak Dodi bohongin lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya nggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat sudah saya tangan. Terungkapnya rasa kecewa pihak Dodi Sudrajat kepada Faisal besannya. Benarkah hal itu berimbas kepada peringatan 40 hari meninggalnya Bibi dan Vanessa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Rasa kecewa yang diungkapkan Dodi Sudrajat yang disusul dengan reaksi dan keterangan yang monohok dari Haji Faisal rupanya berimbas pada acara tahlilan 40 hari meninggalnya 2 buah hati mereka. Pihak Dodi mengaku doa 40 hari meninggalnya Vanessa akan digelar di 2 tempat berbeda. Pertama di Kemayoran, tempat almarhumah Vanessa menghabiskan masa kecilnya. Sedangkan tahlilan kedua akan dibuat Milano Lubis selaku teman dekat almarhumah Vanessa di daerah Jakarta Selatan, di mana Dodi dan keluarga besar juga diundang untuk hadir.
Dodi memastikan bahwa dirinya akan hadir di acara tersebut dan juga mengaku tidak akan hadir di acara tahlilan yang digelar Haji Faisal, ayah almarhum Bibi. Iya, jadi acara 40 hari itu nanti sudah dipastikan nanti Bang Milano akan membuat dan saya juga di rumah akan buat. Ya, jadi ada 2 hari. Jadi di rumah masa kecil Vanessa di Kemayoran saya akan buat sendiri gitu. Ya, kemungkinan besar udah pasti saya tidak akan datang di 40 hari di rumahnya Pak Faisal. Jadi saya akan buat sendiri di Kemayoran. Ya, kalau teman-teman media mau datang monggo silakan. Ya, nanti bedanya mungkin beda 1 hari dengan acara yang dibuat oleh Bang Milano. Itu rumah masa kecilnya Vanessa. Disitulah dia lahir. Masa kecilnya dia di situ. Mungkin banyak teman-teman kecilnya juga nanti akan datang. Saya masih banget. Karena situ juga masih ada neneknya, kakeknya ya. Jadi saya akan buat setelah acara di Tribrata. Dodi sudah mengkonsepkan acara tahlilan 40 hari meninggalnya Vanessa Angel putrinya yang digelar di Kemayoran, rumah kakek dan nenek almarhumah Vanessa. Selain dihadiri keluarga besar Vanessa, juga dihadiri teman-teman almarhumah, juga sahabat-sahabat dari Dodi dan sang istri dengan jumlah sekitar 200 atau 300 orang. Lantas benarkah Faisal, ayah almarhum Bibi, tidak diundang di acara tahlilan yang digelar Milano? Juga saya di Tribrata saya diundang ya, bukan saya yang membuat. Jadi itu Bang Milano yang membuat acara tersebut. Saya, keluarga besar semua diundang ke sana ya. Saya tidak tahu. Iya, saya tidak tahu diundang atau tidak. Kalau mau tanya monggo silakan tanya aja ke Pak Bang Milano. Kalau saya juga diundang di acara itu. Ya, nanti acaranya ya ada teman-teman artisnya Vanessa, ya rekan-rekan wartawan, ya pejabat, ada beberapa teman-temannya Bang Milano, ya pengacara semua itu. Ya hari berikutnya baru di rumah saya. Iya, tanggal 14-nya. Keinginan enggak semua sih, emang keinginan saya juga gitu. Keinginan saya, keinginan kakeknya, neneknya kemarin neneknya datang ya di makam. Dia juga setelah itu mengingatkan saya jangan lupa pokoknya 40 hari nenek mau buat di rumah Eca kecil. Ya makanya saya peluk itu, dia bisikin saya, terus dia dibilang iya nanti kita buat ya Nek 40 hari di sana. Nanti kita siapkan ininya, itu acaranya di sana di rumah masa kecilnya Vanessa. Ya keluarga besar Vanessa aja, terus ya teman-teman saya banyak sih ya nggak ya lihat aja kapasitasnya ya. Mungkin sekitar ada ya 200-an lah atau 200 sampai 300. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.